Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Panambayan. Kos-kosan 15 pintu di Komplek Malkontemon Permai, Jalur 2, nomor 26, RT 13 RW 02, Jalan Malkontemon, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, ambruk. Baisukan Selasa 13 Agustus 2024, sekitar pukul 9 WITA. Ambruknya bangunan berlantai 2 tersebut diduga pondasi bagian bawahnya karena mampu menahan beban bangunan. Kos-kosan 15 pintu di Komplek Malkontemon Permai Jalur 2 nomor 26 RT 13 RW 02 Jalan Malkontemon Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin Utara ambruk baisukan Selasa 13 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA. Ambruknya bangunan berlantai 2 tersebut diduga pondasi bagian bawahnya kada mampu menahan beban bangunan. Bariah seorang warga Wetakuni Prima TV medahkan, sebelum ambruk sempat terdengar bunyi retakan reruntuhan sebanyak 2 kali. Setelah dilihat ternyata bangunan 2 lantai tersebut sebagian bangunannya masuk ke dalam tanah. Bariah menyatakan rasa khawatir lantaran ambruknya bangunan rumah tersebut mengarah ke rumahnya. Ini gerak-gerak jadi kami apa gerak-gerak nih kami netakannya sekalinya tunggu di kita mau gerak-geraknya begancang rabau di sekalian iya nung runtuhnya nung pelatarannya nih tadi kan bukan itu kadang habis menjemur ke pasar nah orang cil nung kucing kalau sudah makalai bisa jurang nih gerak-gerak terbang hanya 2 alim gancang menang langsung rubuh tuh astagfirullahaladzim takut cek lagi kita nih tolong rumah rubuh ya biar tinggi ada kekhawatiran gak ada Cil takut kena ke rumah juga khawatir ada soalnya miringnya apa ke sana itu terasnya sudah tahan teras sama teras itu itu pojok rumahnya miringnya mendekat ada ke rumah pian gitulah jarangnya coba kalau nanti mau aja tinggi jadi kadawani kah naik ke rumah tinggi. Penjaga kos-kosan Rohansah memadahkan bangunan lantai 2 ini sudah 2 minggu kosong. Sebelumnya sempat ada 4 orang nangkos, namun lantaran khawatir karena ada retakan pada bagian dinding bangunan, akhirnya mereka kadang melanjutkan masa sewanya. Menurut Rohansah, sebelum ambruk sudah ada tanda-tanda retakan pada bagian dinding dapur. Retakan tersebut berasal dari adanya gempa bumi yang sempat dirasakan warga Banjarmasin beberapa bulan lalu, sehingga pemilik kos-kosan mengosongkan bangunan supaya akan terjadi nang kada diinginkan. Untuk kosan ada 15 pintu. Sudah berapa lama kosong? Kosan hampir 2 tahun. Ini kan itu asalnya cuma itu beliau beli dari orang juga. Kenapa dikosongin, Bang? Sudah ada tanda-tanda mau runtuh habis gejala gempa Banjarmasin kemarin. Bagian apanya, Bang? Ada yang kelihatan retak atau seperti apa, Bang? Bagian sebelah kiri dapur keramiknya bengkang. Itu aja. Kejadiannya sejak pukul berapa tadi, Bang? Nah, kurang tahu, saya kerja juga, saya dapat info dari keluarga. Terakhir ada berapa yang nginap yang menghuni di sini, Om? Terakhir ada 4 orang, tapi sudah dikosong dari tanggal 30 Agustus kemarin. Yang kemarin sore pas aku kesini itu agak mencurigakan kok bengkang sekali gitu. Di bagian mana tuh? Dapur. Bagian dapurnya aja. Saya kira robohnya sebelah sana. Alhamdulillah robohnya ke tengah jadi aman untuk ke rumah warga sebelah. Koordinator lapangan BPBD Banjarmasin Yosi di sela-sela memeriksa kondisi bangunan menyatakan penyebab ambruknya kos-kosan ini lantaran pondasi bawah rumah ada nang patah, akibatnya kadang mampu menahan beban bangunan nang sebagian didominasi batu bata. Yosi meminta pemilik kos-kosan untuk sesegeranya membongkar sisa bangunan supaya kada merembet ke rumah-rumah nang dekat dengan bangunan nang ambruk ini. Kalau menurut pendapat kita dari sudut pandang BPBD itu ada masalah pada pondasi bawah antara sepatu dengan sunduk dari tiang bawah. Makanya posisinya itu kalau menurut kami posisinya berbaring untuk sunduk dan sepatunya berbaring. Itu menurut pendapat kami lah. Jadi setelah itu posisi dari bangunan ini
itu tidak mencerminkan untuk lantai 2 atau pondasinya ini tidak untuk rumah bertingkat. Jadi posisinya masih posisi awal, yaitu posisi seperti yang ada di sebelah. Rumah pada umumnya lah gitu. Rumah pada umumnya. Dan berat dari rumah ini adalah bata padat, bukan bata ringan. Jadi berat bangunan ditambah fondasi bawah yang tidak mumpuni itu sangat signifikan untuk bangunan itu roboh. Ada faktor tanah juga kan, Pak? Negatif. Oke. Biar karena bangunan dan pondasinya itu tersebut ya? Fondasi bawah. Fondasi bawah. Ditambah berat dari bangunan itu sendiri.